warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah Pangeran Kodok. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik di sebuah kastil besar. Suatu hari, ayahnya, sang raja, memberikan hadiah ulang tahun, sebuah bola emas kepada putri. Selamat ulang tahun, putriku. Terima kasih, Ayah. Putri sangat mencintai bola emas ini. Dia menghabiskan sepanjang waktunya bermain dengan bola emas itu. Suatu hari, dia membawa bolanya keluar dan mulai memainkannya dengan melemparkannya ke udara. Putri mendekati sebuah kolam kecil dan terus memainkan bola emas itu. Tepat saat itu, dia tidak dapat menangkap bola yang dia lemparkan ke atas. Dan bola itu menggelinding menjauh. Bolaku! Putri mengejar bola emasnya, tetapi bola itu bergerak semakin cepat. Akhirnya bola itu jatuh ke kolam dan tenggelam. Ah, tidak! Putri duduk di tepi kolam dan menangis karena putus asa. Bola emasku yang cantik, bagaimana aku bisa mengambilnya? Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Rabbit, putri yang cantik, kenapa kau menangis? Rabbit. Putri yang cantik, mengapa engkau menangis? Putri melihat berkeliling, tetapi ia tidak melihat dari mana asal suara itu. Ketika Putri melihat dari dekat, ia sadar bahwa itu adalah sebuah kodok yang berada di samping kolam. Dan kodok itu memandanginya. Kodok melompat ke arah Putri dan bertanya lagi setelah ia berhasil mendekati sang putri. Apa masalahnya, putri yang cantik? Mengapa engkau menangis? Sang putri terkejut melihat sang kodok bisa berbicara. Kodok yang bisa berbicara, bagaimana bisa? Ya, inilah aku, berbicara dengan putri yang cantik. Mengapa engkau menangis? Setelah menenangkan diri, putri mulai menceritakan kisahnya. Bola emas yang diberikan ayahku terjatuh ke kolam dan tenggelam. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Kodok mendekati sang putri dan mengajukan penawaran. Putri yang cantik, akan aku ambilkan bolamu, tetapi sebagai balasannya kau harus menuruti perintahku. Putri menjadi penasaran. Jadi apa balasannya? Jika kau mau berteman denganku, aku ingin hidup bersamamu di kastil. Putri memikirkan soal itu, lalu menerima tawaran sang kodok. Jadi, kodok melompat ke dalam air dan hilang dari pandangan. Tak berapa lama kemudian, kodok pun muncul kembali dengan bola emas dan melemparkannya kepada Putri. Setelah menemukannya, Putri sangat senang dan mulai berjalan kembali ke kastil. Melihat sang putri pergi meninggalkan kodok, kodok mulai berteriak, "Putri yang cantik, kau melupakanku. Kau berjanji membawaku ke kastil." Putri teriak dari jauh sambil tertawa. Hahaha, bagaimana mungkin kodok jelek sepertimu membayangkan hidup bersama putri yang cantik sepertiku? Sang putri meninggalkan kodok dan pulang ke kastilnya. Pada malam harinya, raja, ratu, dan putri duduk di meja makan. Tepat ia ingin mulai makan, terdengar ketukan pintu. Pelayan melaporkan bahwa sang kodok telah tiba dan memberitahu bahwa sang kodok telah diundang oleh sang putri dan meminta izin untuk masuk. Raja mulai terkejut dan bertanya kepada putrinya, "Ceritakanlah apa yang terjadi, putriku." Begini ayah, putri menceritakan semua tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jika kau berjanji kepada kodok
telah mengembalikan bola kepadamu, maka tepatilah janjimu, putri. Raja merintahkan kepada pelayan untuk membawa kodok tersebut masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Kodok kecil melompat masuk dan berhenti di samping meja makan. Selamat malam semuanya, dan terima kasih Raja karena sudah mengizinkanku masuk. Dengan satu lompatan besar, kodok mendarat di samping piringnya Putri. Putri memandang kodok dengan rasa tidak senang. Raja meminta sebuah piring untuk kodok, tetapi sang kodok menghentikannya. Tidak perlu menyediakan piring, aku bisa makan dari piringnya Putri. Kodok mulai makan dari piring sang putri. Putri sangat kesal kepada kodok, tetapi dia pikir bahwa kodok itu akan pergi setelah makan malam selesai dan tetap tidak berkata apa-apa. Tetapi sang kodok tak punya niat untuk pergi setelah makan. Ketika Putri meninggalkan meja makan, kodok mengikuti Putri ke kamarnya. Waktu berlalu dan kodok mengantuk. Putri, aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur di tempat tidurmu jika boleh. Karena takut ayahnya marah, Putri harus menyetujui permintaan ini juga. Kodok melompat ke atas tempat tidur Putri dan tidur di bantal Putri. Sambil menahan amarahnya, Putri berbaring di samping kodok dan tertidur. Keesokan paginya, kodok membangunkan sang putri. Selamat pagi Putri yang cantik. Aku punya satu keinginan lagi darimu. Jika kau melakukannya, aku akan segera pergi. Mendengar bahwa kodok jelek itu akan segera pergi, tanpa kentara menunjukkannya, Putri sangat senang. Baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin kau menciumku, Putri. Putri melompat dari tempat tidurnya dengan sangat marah. Beraninya kau, itu tak mungkin. Senyum di wajah kodok pun hilang dan digantikan oleh air mata. Putri berpikir sejenak. Baiklah, apa susahnya dengan satu ciuman kecil? Lagi pula aku tak akan melihatnya lagi. Dan akhirnya Putri pun mencium sang kodok. Segera setelah Putri mencium sang kodok, sebuah cahaya menyilaukan menutupi kamar itu. Karena silau, Putri tak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Putri mulai dapat melihat lagi, tapi kali ini dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Tepat di mana tadinya kodok berada, kini berdiri seorang pemuda tampan. Sang putri kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya dan kemudian bertanya, "Siapa kau? Bagaimana dengan kodok yang tadi berdiri di sini?" Putri yang cantik, aku adalah pangeran dari negeri yang jauh. Penyihir jahat mengutukku dan mengubahku menjadi seekor kodok. Untuk mematahkan kutukannya, aku harus bermalam di samping seorang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Berkatmu, aku dibebaskan dari kutukan menjadi kodok selamanya. Sang putri sangat terkejut, tetapi juga sangat senang dengan apa yang dia dengar. Keduanya pergi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Ini harusnya pelajaran kedua yang diajarkan kodok kepadamu, putriku. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya dan menghakimi tanpa tahu seluruh kebenarannya. Raja menjamu sang pangeran beberapa hari lagi di kastilnya. Pangeran dan putri mengunjungi kolam tempat mereka bertemu pertama kali. Putri, maukah kau menikahiku dan ikut ke kerajaanku? Sang putri tersenyum dan mengangguk menerima lamaran pangeran. Dan tepat saat itu, sebuah suara memecahkan kesunyian. Rabbit, Rabbit. Mereka mencari sumber suara itu. Ada kodok di samping kolam yang memandangi mereka. Mereka menahan nafas, menunggu kodok itu berbicara. Tapi, tak terjadi apa-apa. Keduanya mulai tertawa.
Jangan khawatir, kodok kecil. Aku yakin kau pun akan menemukan putri sepertiku suatu hari nanti. Dan mereka tertawa kembali. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Selesai. Berakhirlah cerita saya. Dan apabila cerita saya kurang menarik, maka saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.